Halo semuanya, gue Jeffrey, dan di video kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan agak berbeda dari biasanya. Hari ini kita akan membahas tentang lucunya hukum Indonesia. Kita akan melihat beberapa kelemahan dalam sistem hukum kita, dari contoh kasus yang menunjukkan ketidakadilan hingga bagaimana caranya agar kita bisa memperbaiki hukum di Indonesia agar lebih baik lagi. Sebelumnya, bagi yang baru kenal gue itu bukan berasal dari keluarga yang bekerja atau berprofesi di bidang hukum. Dan di sini kenapa gue bisa mengkritik tentang hukum dan gue bisa ngerti tentang hukum itu karena gue ada kuliah di jurusan hukum. Jadi seperti biasa di video kali ini kita akan bagi menjadi beberapa chapter. Yang pertama itu adalah tentang kelemahan hukum di Indonesia. Yang kedua itu adalah contoh kasus yang tidak adil. Yang ketiga itu adalah tentang kenapa kita susah mendapatkan keadilan. Dan yang keempat itu adalah tentang bagaimana meningkatkan hukum di Indonesia. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ke channel ini dan like di video ini juga untuk support gue agar bisa bahas lebih banyak lagi ke depannya. Oke? Chapter 1, kelemahan hukum di Indonesia. Yang pertama, birokrasi yang rumit. Banyak orang yang kesulitan ketika mengurus perkara hukum karena prosedurnya itu panjang dan berbelit-belit. Misalnya nih, pengajuan gugatan itu seringkali terhambat oleh administrasi yang lambat. Yang kedua, korupsi dalam sistem hukum. Korupsi adalah masalah yang sudah mengakar di Indonesia. Banyak kasus hukum yang terpengaruh oleh uang dan kekuasaan, sehingga keadilan itu seringkali tidak berpihak kepada mereka yang membutuhkan. Gua gak mau bahas contohnya, tapi ya kalian tahu lah. Misalnya ya kasus suap yang melibatkan pejabat publik. Yang ketiga, ketidakjelasan hukum. Hukum di Indonesia kadang-kadang tidak jelas atau tumpang tindih. Hal ini menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda di antara penegak hukum. Contohnya beberapa kasus yang melibatkan UU ITE, di mana banyak orang yang ditangkap hanya karena unggahan di sosial media yang dianggap kontroversial. Chapter 2, contoh kasus yang tidak adil. Kasus yang pertama yaitu penangkapan aktivis. Mari kita lihat beberapa kasus penangkapan aktivis yang memperjuangkan hak asasi manusia. Banyak dari mereka yang berjuang untuk keadilan justru ditangkap dan dituduh karena melakukan tindakan yang merugikan negara. Ini menunjukkan betapa rentannya ya negara kita ini yang mungkin free speech, free speech. Tapi ya sistem hukum kita ini sangat rentan terhadap suara yang kritis gitu loh. Kasus yang kedua yaitu kasus pidana ringan. Jadi hukum kita itu ya tumpul di atas, tajam ke bawah. Gimana sih bahasanya? Pokoknya kayak gitulah intinya ya. Jadi ada juga kasus di mana seseorang itu ditangkap karena melakukan tindakan pidana yang ringan saja, seperti mencuri makanan, tapi tidak ada korban sama sekali, tidak ada pembunuhan sama sekali, dan dijatuhi hukuman yang berat. Sementara pelaku korupsi uang yang sangat besar dengan jumlah yang sangat besar malah seringkali mendapat hukuman yang ringan atau bahkan bebas. Kalau mereka di penjara pun, penjara mereka lebih enak ya dibandingkan ya warga-warga kita yang tinggal di pinggiran sana. Itulah hukum kita. Kasus yang ketiga adalah perseteruan tanah. Contoh lainnya adalah sengketa tanah yang melibatkan masyarakat kecil dengan perusahaan besar. Seringkali hukum kita ini berpihak kepada mereka yang berkuasa dan membuat masyarakat tidak mendapatkan keadilan. Perusahaan yang fight sama warga yang memang udah tinggal di sana beratus-ratus berpuluh-puluh tahun, tapi karena yang perusahaan besar ini ada dana yang besar, bisa membayar, you know what I mean, itu bisa mendapatkan hak mereka. Sedangkan yang di bawah itu ya tidak ada dana untuk membayar, kalah. So hukum kita intinya tumpul di atas, tajam di bawah. Karena yang di atas itu ada dana, ada duit, bisa kasih orang makan. Yang bawah itu mau cari makan sendirian susah, makanya tidak dipeduli, tidak dilihat. Itu sih urusannya. Chapter 3, kenapa kita susah mendapatkan keadilan? Yang pertama, sistem yang tidak adil. Salah satu konsep utamanya yaitu sistem kita itu tidak adil ya. Penegak hukum kita itu lebih mendekatkan kepentingan orang-orang berkuasa dibandingkan dengan masyarakat biasa. Yang kedua, kurangnya akses terhadap hukum. Banyak orang yang tidak memahami hak-haknya dan bahkan tidak mampu untuk membayar pengacara, sehingga itu membuat mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keadilan. Yang ketiga, budaya ketidakadilan. Budaya yang menganggap hukum itu dapat dibeli atau dimanipulasi juga berkontribusi pada kesulitan mendapatkan keadilan. Hal ini yang menyebabkan adanya rasa putus asa di kalangan masyarakat kita. Jadi kadang ada orang yang belum untuk melapor atau belum untuk mengajukan supaya dapat keadilan, orang itu udah nyerah duluan karena mereka tahu ujung-ujungnya itu pasti kalah. Makanya kadang banyak yang kasus yang tidak terungkap sama sekali
dihukum. Oke, walaupun itu melanggar hukum banget. Contohnya nih, misalkan kalian ada masalah lah ya di kampung sana, oke, tapi karena kalian tahu yang bikin salah ini punya duit, punya anggaran yang besar. Jadi sebelum kalian melawan, kalian udah tahu kalian kalah duluan. That's why kalian tidak menunjukkan nih. Padahal itu kalau misalnya kalian mau lanjut, itu kalian bisa mendapat keadilan. Tapi karena kalian takut atau apa, kalian memilih untuk mundur. Itu adalah salah satu contoh bahwa kita sudah menganggap gitu loh, hukum itu dapat dibalik, makanya kita lebih baik udah mundur aja gitu. Chapter 4, bagaimana meningkatkan hukum di Indonesia. Yang pertama adalah pendidikan hukum untuk masyarakat. Pendidikan hukum ini menurut gue sangat penting. Walaupun kalau misalnya kalian tidak berprofesi di bidang hukum, ya kalian harus minimal mengerti hukum lah, karena hukum itu sangat luas. Dan kalau misalnya kalian yang pebisnis, itu harus mengerti hukum. Oke, jadi hukum pajak itu sangat penting untuk pebisnis. Dan walaupun kalian tidak di bidang itu pun, kalian harus mengerti lah minimal. Dengan memahami hak dan kewajiban, mana yang betul dan mana yang salah, itu membuat kita sebagai masyarakat ya, itu lebih berdaya untuk menuntut keadilan. Yang kedua, reformasi hukum. Ya walaupun ini bukan power kita ya, bukan kekuasaan kita untuk mengubah ini semua, tapi ya reformasi hukum itu menurut gua sangat krusial, hal yang sangat krusial. Ini termasuk memperbaiki proses birokrasi, menindak tegas korupsi di kalangan penegak hukum, dan memastikan transparansi dalam setiap proses hukum. Yang ketiga, pengawasan dan akuntabilitas. Meningkatkan pengawasan terhadap sistem hukum dan penegak hukum itu hal yang sangat penting. Masyarakat harus dilibatkan dalam pengawasan ini untuk memastikan bahwa hukum kita benar-benar berfungsi untuk kita semua. Ya sebenarnya setiap kasus itu ya, itu kadang walaupun sebenarnya itu bukan urusan kita, ya kan, kadang bisa urusan orang lain atau apa. Ya kalau gua pribadi sih gua cuek aja, oke. Gua palingan tahu kasus ini kayak gimana, dan ya di hati gua, ya gua tahu kalau misalnya gua di posisi itu gua harus ngapain, dan sebagai penegak hukumnya gua harus ngapain, gua udah tahu. Oke. Tapi kan kadang ada ya netizen kita yang kepo, yang apa, yang komen, yang viralin, oke. Apakah itu bagus? Kalau gua sendiri bukan tipe orang kayak gitu. Tapi dengan adanya orang yang kayak gitu yang viralin, itu ada bagusnya juga. Kenapa? Karena di Indonesia kita ini no viral no justice, oke. Kayak kasus Vina kemarin contohnya. Itu kalau gak dibikin film ya gak viral, itu no justice. Karena kasusnya itu aja pun udah bisa dibilang udah berhenti, ya kan? Dan karena film itu viral, ya makanya semuanya terungkap lagi. Tapi ya kadang hukum kita itu terlalu bertele-tele sih. Gua gak paham ya kan kenapa bisa begitu. Tapi ya itulah lucunya hukum di Indonesia yang kita bahas hari ini. Kalau misalnya kalian suka sama video kali ini, kalian jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan juga like video ini. Kalau misalnya kalian suka gua bahas tentang hukum, kalian boleh komen di bawah. Mungkin kedepannya ya, yang gua bahasnya tuh 3 aja sih. Melakukan bisnis, gak tentang aset seperti properti Bitcoin. Ya gua paling bahas tentang hukum di sela-sela kosong ini. Oke, ini karena kebetulan gua lagi renovasi setup gua kayak gini sih, seperti yang gua bilang di video sebelumnya. So that's it guys. Kalau kalian suka sama video, jangan lupa like, share, dan subscribe di channel ini. See you next video guys.